Inilah aku, sebatang pohon tara di rimbun hutan Toraja yang telah melampaui ratusan masa. Tubuhku yang kian rentah ini tetap setia menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tubuh-tubuh bayi. Warga kampung menyebutku Pasiliran, tempat orang-orang Toraja mengubur bayi-bayi mereka. Bayi yang belum mempunyai gigi dan tidak sempat lama mengecap dunia. Segala kisah bermula dari dosa Ambe dan Indo yang tergelincir dalam zina. Anak mereka lahir, namun adat menuntut hutang 12 kerbau. Hutang kita ini sudah sangat menumpuk, bagaimana kita melunasinya? Ini sudah ribuan kali kamu bilang itu ke saya. Kita sudah menikah lama, mengapa kamu belum bisa melunasi hutangmu itu? Kamu pikir cari uang itu mudah? 12 kerbau itu sangat banyak. Bagaimana kita bisa melunasinya? Kesalahan kita terlalu besar, Ambe. Aku takut kehilangan segalanya. Sudah, ada yang bisa ditawar, hutang harus dibayar, atau derita akan menimpa keluarga. Ambe, jangan dorong aku. Anak kita masih kecil. Aku terlibat hutang sampai aku kehilangan akal. Ketidakmampuan melunasi hutang menyalakan api pertengkaran. Ambe yang dikuasai amarah mendorong Indo, anak yang digendongnya terjatuh ke lantai tongkonan. Tangisan bayi berhenti, jiwa itu pun pergi. Anakku, jangan tinggalin aku. Kalian semua kelewatan, gara-gara hutangmu, Bu Numa sampai meninggal. Di dalam rahim pohon tara, suasana gelap dan dingin. Runduma baru saja masuk, masih asing dengan tempat itu. Pohon tara berbisik lembut dan memperkenalkan jiwa lain yang ada di dalamnya. Anak-anakku, anak-anakku, kemarilah. Dia siapa, Indo? Dia Runduma, bayi dari kasta Tokapua. Ia membawa banyak luka dari dunia. Di mana ini? Dingin sekali. Apakah ini rumah baruku? Jangan takut anakku. Kau berada di rahimku. Di sini ada jiwa lain, namanya Lola Toding. Maaf, saya sudah 1 minggu di sini, tapi merasa asing. Aku dan anak-anak Indo yang lain juga minta maaf, Runduma. Oh maaf bila aku lancang memanggilmu. Indo yang memberitahu namamu. Kau tahulah kami ini hanya tomataka, orang-orang kasta menengah belakang. Maka sebagian dari kami hanya pemuda yang berani dengan kasta terendah. Tak seberapa nyali kami untuk melancangi junjungan sepertimu, Runduma. Di dunia saya junjunganmu, tapi di sini beda. Kau Lola Toding. Kau tahu namaku? Aku tahu nama kamu dari Indo Toding. Aku Lola Toding, itu nama laki-laki, nama ayahku. Rahim pohon tara bukan hanya tempat bersemayam, tapi juga ruang berbagi cerita. Runduma membuka kisah hidupnya seolah ingin meninggalkan jejak sebelum benar-benar sunyi. Lola, aku ingin bercerita. Apakah kamu bisa menjaga rahasianya? Ceritakanlah, Runduma, aku bisa menjaga rahasianya. Aku lahir di rumah yang sederhana. Ibuku sering menyanyi untukku. Ayah bekerja di ladang. Aku masih ingat bau tanah basah setelah hujan. Suara ayam berkokok di pagi hari. Itu rumahku, hangat dan sederhana. Aku bisa membayangkan rumah itu. Pasti indah. Aku pun sempat merasakan hangatnya pelukan ayah meski sebentar. Tetapi semua hilang ketika ayahku mendorong Indo. Aku jatuh dari pelukan. Tubuhku terbentur dari tongkonan. Sejak itu dunia nyata meninggalkanku. Aku masuk ke rahim pohon ini, dingin dan asing. Aku mengerti, aku pun merasa dunia menolak kita, tapi di sini kau tak sendiri, aku ada untukmu. Percakapan itu membuat rahim pohon tara terasa lebih hangat. Dua roh kecil yang kehilangan rumah di dunia nyata kini menemukan rumah baru dalam satu sama lain. Di sisi lain, Ambe terhimpit hutang. Ia tak sanggup lagi menanggung beban adat. Diam-diam ia membeli jalan gelap. Ia menjual bayi yang bersemayam di rahim pohon tara. Turis datang dan memberikan uang kepada Ambe. Namun rahasia Ambe terbongkar oleh kakek dan Indo.
Apakah kau bisa membuktikan bahwa ada bayi di dalam pohon tara ini? Tentu aku akan mengambil beberapa tulang yang ada di pohon ini. Apa imbalannya? Aku akan memberimu uang. Aku harus membuktikan pada turis itu bahwa memang ada bayi yang meninggal dimakamkan di sini. Sepertinya sisa tulang ini menjadi bukti kuat untuk meyakini turis itu. Tradisi ini indah, aku ingin membawanya pulang sebagai kenangan. Berikan padaku bayi dalam pohon itu. Aku tahu kau terlilit hutang, Abe. Jualah padaku, maka hutangmu akan lunas. Ambillah biar hutangku lunas. Jangan ada yang tahu, ini rahasia kita. Terima kasih sudah menjualnya, kini ia milikku. Kini kakek dan Indo berjalan menuju pohon tara, tapi kakek malah melihat Ambe dengan turis, dan kakek mengetahui apa yang telah Ambe lakukan. Ambe, kau menjual rahim pohon tara, menjual jiwa yang bukan milikmu. Kau mencoreng adat ini. Ambe, kau bukan hanya menjual anak kita, tetapi juga kau menjual rahim yang bukan milikmu. Di sini tetangga mendengar apa yang telah Ambe lakukan. Ambe keterlaluan, menjual bayi pada orang asing. Ini mencoreng adat kampung, pohon tara bukan untuk diperjualbelikan. Suasana kampung ricuh, Ambe dikepung rasa bersalah, Indo diliputi luka, kakek murka, tetangga gaduh, pohon tara berguncang seolah ikut menangis. Lola, siapa yang membawamu pergi? Anakku, Lola. Lola, aku mendengar semuanya. Ayahku menjualmu. Dunia nyata merenggutmu dariku. Lola, aku mencintaimu bukan sekedar teman. Di rahim ini, kau adalah rumahku. Aku baru tahu kau mencintaiku, Runduma. Aku pun mencintaimu. Meski tubuhku dijual, cintaku tetap tinggal bersamamu. Sedihnya Runduma dan Lola bergema dan menyatu dengan pohon tara. Cinta dua roh kecil tetap hidup meski dunia nyata menolak dan merenggut.